Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, para hadirin dan hadirat, jamaah Masjid Syuhada, para musyahidin dan para musyahidat, para pemirsa kaum muslimin dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa rasulinal mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa ala man bi atharihi iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah lahul hamdu fil akhirati wal ula wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh imamul huda wa sayyidul wara alaihi afdalus salah wa atammut taslim. Ma'asyiral muslimin wa ibadallahil mu'minin, kita kembali bertemu dan bersua di senja dari tanggal 28 dari bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Memohon taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami segala yang bermanfaat buat kami. Jadikanlah apa saja yang telah Engkau ajarkan kepada kami benar-benar bermanfaat buat kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar kami senantiasa diberikan tambahan ilmu. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah ciptaanmu buat kami, maka perindah pula lah tingkah laku dan akhlak kami. Allahumma amin. Summa amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa ibadallahil mu'minin. Kembali kita pada pelajaran fikih akhlak dan muamalat bainal mu'minin. Pada pertemuan di senja Jumat malam Sabtu pekan yang lalu, telah kita pelajari bersama bahwa di antara perkara yang dapat menumbuhkan rasa cinta, mengukuhkan atau menguatkan rasa cinta di dalam hati orang-orang yang beriman dalam interaksi muamalah dan hubungan sesama mereka adalah at-ta'affuf amma fi aidin nas. Menanamkan di dalam diri sikap tidak berharap terhadap apa yang ada pada manusia, tidak mengharapkan harta mereka, tidak mengharapkan mendapatkan apapun yang ada pada mereka. Kaum muslimin, Allah Tabaraka wa Ta'ala telahnya adalah berharap atau yang sia-sia, termasuk di dalamnya berharap kepada manusia atau dari manusia. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam surat Al-Baqarah di juz yang ketiga, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan anjuran untuk membelanjakan harta di jalan Allah dengan bersedekah, Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji di antara manusia ada yang mengedepankan untuk
menjaga kehormatan diri mereka dengan tidak meminta-minta kepada manusia. Bahkan kaum muslimin, mereka berupaya menjaga kehormatan dirinya dengan tidak menampakkan kelemahan, kefakiran, ya, atau kebutuhan mereka kepada manusia. Oleh karenanya dinukilkan kaum muslimin di antara perkataan atau nasihat Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa kemuliaan seseorang itu akan terjaga dengan dia selalu tidak, seakan-akan kaum muslimin apa di ayat 273. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena berjihad di jalan Allah. Mereka berangkat berjihad di jalan Allah, maka yang punya kelapangan rezeki bantu. Bantu apa? Bantu dia pada keperluannya atau kebutuhan ekonomi keluarganya. Kenapa? Karena dia sudah memberikan waktunya, tenaganya, raganya, bahkan nyawanya untuk berjihad di jalan Allah. Maka bentuk kasih sayang antara kaum mukminin yang punya kelebihan rezeki, maka bantulah mereka, ya, pada keperluan dan kebutuhannya. Kemudian kata Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Dia enggak dapat mengelola atau menjalankan usahanya karena harus ditinggal untuk berjihad di jalan Allah. Orang lain tidak tahu. Orang lain enggak ada yang tahu, kaum muslimin. Mereka menyangka bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah ini memberikan, ya, semua yang ada pada dirinya untuk memperjuangkan agama Allah. Mereka kira itu adalah orang-orang kaya, ya. Allah tabaraka wa ta'ala katakan, engkau wahai Rasul, kami mengenal mereka dari ciri-cirinya. Akan nampak sebenarnya, tapi mereka tidak menampakkan, tapi ciri-cirinya terlihat. Oleh karena itu kaum muslimin, dituntutlah kita sesama kaum mukmin muslimin yang berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala dengan senjata, dengan tameng, dengan pedang. Di situ juga yang berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala dengan pena dan lisan. Siapa mereka? Para penuntut ilmu. Perhatikan, ma'asyiral muslimin, mereka yang sudah berjuang untuk agama Allah dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka, maka yang punya kelapangan rezeki, perhatikan bagaimana keperluan, kebutuhan, dan juga, ya, bagaimana penghidupan mereka. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka dari ayat ini kita dapat memahami masing-masing dituntut menjaga kehormatan diri. Yang berkeperluan janganlah menampak-nampakkan kelemahannya atau kebergantungannya. Sedangkan yang memiliki kelapangan rezeki, jangan pula dia pelit dan menahan hartanya. Dengan dia memberi akan bertambah kemuliaan dirinya. Karena dia selain membersihkan hartanya dari hak-hak manusia yang Allah jadikan di sana, dia juga sedang membersihkan hatinya dari penyakit bakhil, dari sikap rakus dan tamak terhadap harta. Semakin mulia dirinya. Sedangkan yang berkeperluan, yang berkebutuhan, jangan pula menyandar atau jangan pula menggantungkan harapan kepada manusia. Hendaklah dia tetap sabar, dia tetap tegar, dia berikhtiar, dia berusaha, sehingga ma'asyiral muslimin,
harapannya hanya dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia, ma'asyiral muslimin, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW telah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda keindahan dan keelokan Islam seorang hamba, dia meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya. Di antara perkara yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, bahkan dapat mendatangkan madarat, menjatuhkan harga dirinya, ya, mencoreng nama baiknya, adalah berharap kepada manusia dan meminta-minta kepada mereka. Bapak ibu, saudara-saudari kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam sebuah hadis yang mulia diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, Nabi SAW telah menjelaskan di dalam sabdanya berikut ini, bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW. Lalu malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, tapi ingatlah sesungguhnya engkau akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukanlah apapun sesukamu, berbuatlah sesukamu wahai Muhammad, tapi ingatlah sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Kau akan dapatkan balasan. Lakukan kebaikan, kau akan dapatkan pahala. Apabila kau melakukan maksiat dan dosa, maka bersiap-siaplah untuk mendapatkan sanksi dan hukumannya. Silakan berbuat apa saja, kau akan menerima balasannya. Lalu kemudian kata malaikat Jibril, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah olehmu siapapun yang kau suka, tapi ingatlah sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Imma engkau yang wafat sebelum dia, atau dia yang wafat sebelum engkau lalu meninggalkanmu. Atau mungkin karena ada beberapa sebab akhirnya berubah. Dia yang sebelumnya mencintaimu, maka sekarang dialah orang yang membencimu. Setelah menyebutkan 3 perkara ini, malaikat Jibril pun berkata, wa'lam, ketahuilah olehmu wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin ada dengan menegakkan istighna'uhu minan nas, dan kemuliaan atau kehormatan yang ada pada seorang mukmin terletak pada sikapnya yang tidak menggantungkan harapan dan kebutuhannya kepada manusia. Ada sikap ketidakbutuhan dia dan ketidakbergantungannya kepada manusia. Apapun kaum muslimin akan dia minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang soleh sebelum kita, ma'asyiral muslimin, bahkan putus tali terompanya itu bukan mengadu kepada manusia. Tak seperti kita kaum muslimin. Ya, enggak semua tapi banyak. Tak apapun lah itu. Ya, putus tali terompa itu hanya sekedar contoh. Tak mungkin itu juga ada di foto terompanya. Hai guys, apa nih jadinya sendal saya? Mengadu kepada manusia. Kayaknya minta yang baru. Silakan siapa yang mau beli, isi kolom komentar di bawah ini. Kaum muslimin, ya, minta kepada Allah. Orang-orang soleh sebelum kita putus tali terompanya berdoa kepada Allah. Ya, ada sesuatu ya yang jatuh dari hewan tunggangannya, dia bisa saja minta kepada yang berada di bawah yang sedang berjalan, hai kawan tolong ambilkan. Tapi dia berusaha untuk tidak melakukan. Dia turun sendiri, dia ambil barang itu, kemudian dia naik lagi.
Padahal ma'asyiral muslimin, yang di bawah itu adalah budaknya. Yang di bawah itu sosok orang yang derajatnya di bawah dia. Tapi dia tidak hinakan dirinya dengan apa? Menyuruh-nyuruh dan meminta-minta kepada, sampai ke tahap seperti itu. Makanya malaikat Jibril mengatakan, kemuliaan mukmin salat di malam hari, kemudian di siang hari tidak menggantungkan keperluan dan kebutuhannya kepada manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pahamlah kita bahwa meminta-minta atau berharap kepada manusia, selain ia perkara yang tidak disenangi oleh manusia, perkara yang tidak disukai oleh manusia, karena kita sudah sebutkan di antara kecondongan dan kecenderungan yang ada pada manusia adalah menjaga apa yang ada padanya, dan dia enggak mau apa yang ada padanya itu diminta atau diambil atau direbut secara paksa oleh orang lain. Ya, ada sakit hati, ada sedih, ada rasa benci kalau itu terjadi. Sesuatu yang lumrah. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita tahu itu ada pada saudara kita, kita pun sebenarnya juga sama. Kita juga enggak mau sesuatu yang ada pada kita diminta. Ya, kita lagi senang, lagi suka, lalu kemudian diambil. Maka manusia juga sama. Selain itu ma'asyiral muslimin, telah datang di dalam agama kita larangan dan ancaman dari sikap suka meminta-minta atau berharap kepada manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai, begitu juga Al-Imam At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, innal mas'al adalah cakaran yang seseorang sedang mencakar wajahnya sendiri. Jadi meminta-minta itu sebenarnya bentuk mempermalukan diri sendiri. Jadi jangan kita beranggapan ma'asyiral muslimin bahwa kalau saya minta ini tidak bisa dia nolak nih. Bukan masalah itunya. Tapi kita telah melakukan sebuah aksi, sebuah tindakan yang dapat mempermalukan diri. Kata Nabi SAW, meminta-minta itu diumpamakan seperti cakaran yang seseorang mencakar dirinya sendiri, mencakar wajahnya sendiri. Illa, dikecualikan oleh Nabi, an yas'alar rajulu sultanan aw fi amrin la budda min. Dikecualikan dua, kecuali seseorang meminta kepada penguasa, dia meminta haknya kaum muslimin, ya, atau dia meminta sebuah urusan yang harus membuat dia untuk meminta kepada manusia. Nanti kita akan sebutkan apa contoh dari dua perkara yang dikecualikan oleh Nabi SAW ini. Tapi pada hukum dasarnya meminta itu adalah bentuk seseorang mencederai atau mempermalukan diri sendiri. Bukan permasalahan kalau kita ini orang yang disegani, ditakuti, kalau apa kata kita akan dikerjakan, apa kita minta pasti akan diberikan. Bukan itunya. Tapi berusahalah menjaga kehormatan diri dengan tidak mempermalukan diri sendiri. Di dalam hadis yang lain, ma'asyiral muslimin, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang tadi dan hadis berikut ini juga dimuat oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala wara'ahu di dalam menjelaskan pembahasan ini di kitab beliau Fikih Akhlak. Kata Nabi SAW, ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin.
Tidaklah seseorang itu selalu meminta-minta kepada manusia. Memang kegemaran dia kaum muslimin, memang kesukaan dia ada pada dia, tapi tetap juga suka minta-minta kepada manusia. Dia lagi enggak butuh, yang ada pada dia cukup, tapi suka juga dia minta-minta kepada manusia. Maka kata Nabi SAW, sikapnya yang suka meminta-minta pada manusia mengakibatkan dia nanti di hari kiamat datang dalam keadaan wajahnya tidak memiliki daging sedikit pun. Itu benar-benar ancaman. Ya, ibaratnya ma'asyiral muslimin, ya, seakan-akan ancaman ini mengingatkan orang yang suka meminta-minta seperti enggak punya muka. Ya, dia enggak punya muka. Padahal kaum muslimin yang ada pada dia cukup, tapi minta lagi. Dia juga lagi enggak butuh, kaum muslimin juga tidak sedang terdesak, cuman senang aja, suka aja kalau bisa mendapatkan dari manusia. Maka sikapnya yang demikian mengakibatkan Allah tabaraka wa ta'ala mempermalukan dia di akhirat nantinya. Dua hadis yang kita dengarkan ini, kata Syekh, menjelaskan kepada kita bahwa meminta-minta hanya dibenarkan pada sebagian orang saja, bukan untuk semua orang. Terutama pada dua keadaan yang kita sebutkan tadi. Seorang sedang meminta kepada penguasa hak buah urusan yang memang harus membuat dia untuk dapatkan bantuan dari manusia. Jadi tidak untuk semua orang, tapi pada orang tertentu saja yang dibolehkan untuk dia meminta kepada itu mengharapkan apa yang ada pada manusia. Akan tetapi ada pula orang yang tidak berhak, ya, apapun alasannya, karena dia berkecukupan, dia itu memiliki apa yang dia perlukan, maka dialah yang akan mendapatkan sanksi pada hari kiamat, dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tidak memiliki daging. Hal ini ma'asyiral muslimin menunjukkan betapa pelakunya, yakni orang yang suka meminta-minta padahal dia tidak berkebutuhan, ya, hanya sekedar senang dan suka, apalagi apabila yang dia lakukan berhasil, terpaksa manusia beri kepada dia, ada rasa senang, rasa bangga bisa mengambil atau mendapatkan apa yang ada pada manusia. Allah benar-benar menghinakan dia karena tidak memiliki rasa malu. Ini penjelasan dari Syekh hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Tidak malu di dunia, maka engkau akan dipermalukan oleh Allah di akhirat nantinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya kita dengarkan sebuah hadis yang mulia diriwayatkan dari sahabat Qabisah bin Mukharik Al-Hilali radhiyallahu taala an. Hadis yang mulia ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban rahimahumullah. Semoga Allah merahmati para ulama kita. Nabi SAW telah bersabda, "Ya Qabisah," kata Nabi, "Wahai Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasati rajulin." Wahai Qabisah, kata Nabi, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Perhatikan ma'asyiral muslimin, Nabi menggunakan lafaz la tahillu, tidak dihalalkan. Kalau sudah tidak dihalalkan berarti yang dapat kita pahami apa? Haram, enggak boleh. Ya, tidak boleh ma'asyiral muslimin. Bukan hanya sekedar tidak dianjurkan, tapi diharamkan. Tidak boleh meminta-minta. Kecuali kata Nabi untuk 3 golongan berikut ini dikecualikan. Berarti pada 3 golongan ini, pada 3 kondisi dan keadaan ini boleh. Selain itu tidak diperbolehkan.
Yang pertama, Nabi SAW mengatakan orang, kita langsung bawakan artinya karena sebentar lagi akan tiba atau masuk waktu solat Isya. Yang pertama kata Nabi SAW, orang yang menanggung utang. Rajulun tahmilu hamalatan, dia itu menanggung hutang kaum muslimin. Karena apa? Karena mendamaikan dua pihak yang sedang bersengketa. Ada dua pihak yang sedang bersengketa, berseteru, dibutuhkan di situ pembiayaan untuk menyelesaikan persengketaan dan perseteruan, dan dia keluarkan biaya untuk itu. Ya, mengakibatkan kaum muslimin habis apa yang ada padanya. Ya, dia harus mengeluarkan apa biaya, bahkan dia harus meminjam supaya ni masalah selesai. Maka ma'asyiral muslimin, boleh bagi dia meminta-minta sehingga utangnya lunas. Kata Nabi SAW, kalau hutangnya sudah lunas, maka enggak boleh lagi dia meminta-minta. Enggak boleh dia jadikan itu sebagai sesuatu yang dia gemari atau dia senangi. Asik juga minta-minta ni, tak susah kita, tak lelah kita, cuman bermodalkan air liur raja. Tidak boleh lagi meminta-minta kepada. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, yang kedua adalah orang yang terkena bencana, hilang, habis semua. Orang ini boleh bukan dibuat-buat, memang habis, ma'asyiral muslimin, ya. Bukan dia menyengajanya, tapi demikianlah takdir Allah Taala yang layak baginya. Pak, tolong Pak, untuk kami buatkan hunra, ya, hunian sementara, ya, layaklah buat kami dan keluarga bisa tidur. Ma'asyiral muslimin, itu di atas fakir. Kalau miskin saja, kata Nabi SAW, dia boleh meminta, layak dia untuk dapat bantuan dari saudaranya, apalagi fakir. Fakir itu di bawah miskin. Nah, ma'asyiral muslimin, kata Nabi SAW, orang ini boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber penghidupan yang layak. Mungkin ada yang menolong membantu dia. Ini kami berikan Pak, keperluan dan kebutuhan untuk bulan ini. Lalu kemudian kami olahlah, kemudian jalankan. Begitu ma'asyiral muslimin, yang diberikan tentu jumlahnya benar-benar besar. Bukan sekedar kasih 500.000 beli gerobak itu juta Pak. Pandai-pandailah mencari sendiri. Tentu tidak. Memang betul-betul dibelikan. Ini gerobak untuk beli gerobaknya, ini untuk modal usahanya. Sehingga dengan demikian dia bisa mandiri dan yang memerlukan dan membutuhkan. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'alaan, beliau itu mengendalikan atau mengatur bantuan yang diberikan dengan keperluan dan kebutuhan selama setahun atau 2 tahun. Itu berarti sudah aman, sehingga bulan ke bulan itu enggak ada lagi dia berada di dalam kegelisahan, lalu diberi dia modal jalankan usaha. Ini untuk bulan-bulan udah aman, ini untuk modal usaha. Oleh manusia setidak-tidaknya 3 orang diketahui dan dinyatakan memang dia seorang yang miskin, layak untuk mendapatkan bantuan dari kaum muslimin. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, kita dengarkan azan solat Isya dikumandangkan. Setelahnya kita lanjutkan beberapa poin dari penjelasan Syekh di penghujung dari pembahasan tentang menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta kepada manusia. Waktu Isya ada masuk Pak? Udah ya Pak? 40 Pak? 2 menit lah Pak. Taib. 2 menit lagi mungkin ada yang mau beruduk, silakan sambil menunggu masuk. Setelah itu kita lanjutkan supaya tidak terputus materinya. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab.
إلى من شئت تكن أسيرا واستغني عمن شئت تكن نزيرا وأحسن إلى من شئت تكن أميرا. عفيف متعفف ذو عيال. أشهد أن محمدا
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu saudara-saudari jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Imam Muslim rahimahullah telah meriwayatkan sebuah hadis yang mulia dari jalan Iyad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ahlul jannati salasah, penghuni surga ada 3 golongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan di antara sifat, di antara kriteria, di antara adab yang dimiliki oleh para penghuni surga. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang Allah tabaraka wa taala berikan kepadanya kuasa. Dia seorang penguasa, adil, dermawan, diberi taufik, dan dia juga merupakan seorang yang diridhoi. Jadi Nabi katakan dia penguasa yang adil, dermawan, diberi taufik ya kepada apa yang Allah ridhoi. Kemudian warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba. Yang kedua kata Nabi, seorang laki-laki yang penyayang, lembut hatinya kepada setiap kerabat dan kepada setiap muslim. Penguasa yang adil, dermawan, kemudian diberi taufik oleh Allah kepada apa yang Allah ridhoi. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang laki-laki yang penyayang, raqiqul qalbi, lembut hatinya, artinya dia peduli, perhatian, sayang kepada siapa? Karib kerabat dan kepada setiap muslim. 2. Yang ketiga kata Nabi, wa afifun muta'affaf zu'iyal, seorang yang dia benar-benar terjaga dan bersih dari meminta-minta. Afif, dia jaga kehormatan dirinya, enggak dia meminta-minta, enggak dia bersandar kepada manusia, enggak. Kemudian Nabi perkuat lagi dengan muta'affaf, seorang laki-laki yang betul-betul ya, muta'affif artinya seorang yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk tidak meminta kepada manusia. Jadi diperkuat lagi oleh Nabi, dia bersih dari meminta-minta kepada manusia, muta'affif, dan dia bersungguh-sungguh untuk menjauhi, menghindari, meninggalkan atau menyelamatkan dirinya dari meminta-minta kepada manusia. Zu'iyal, padahal dia punya tanggungan keluarga.
Artinya ada keperluan, ada kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungan dia atau harus dia penuhi. Tapi meskipun demikian, dia tidak meminta-minta kepada manusia. Lihat ma'asyiral muslimin, ternyata Afif, sosok yang tidak pernah meminta, tidak pernah berharap ya kepada manusia, adalah merupakan salah satu ciri dari penghuni surga. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala wa ra'ahu menyebutkan, bukan hanya pada manusia, bahkan mereka para anbiya, para nabi alaihimus salatu wassalam, mereka orang-orang yang mulia dan menjaga kehormatan dirinya. Mereka tidak meminta-minta, mereka tetap bekerja, mereka berusaha, bahkan selain keyakinan rezeki dari Allah tabaraka wa taala, bersamaan dengan itu mereka tetap bekerja, berusaha untuk mendapatkan rezekinya. Nabi SAW mengatakan, ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada para nabi itu kecuali Allah mengutus mereka dan mereka itu adalah pengembala. Lalu para sahabat yang mendengar ini mengatakan, wa anta ya Rasulullah, engkau juga berarti pernah mengembala wahai Rasulullah, pernah jadi pengembala? Nabi SAW mengatakan, na'am, kuntu ar'aha ala qarariti li ahli Makkah. Aku pernah mengembala hewan ternak milik penduduk Mekah dan aku mendapatkan upah darinya. Jadi enggak meminta-minta. Walaupun harus mengembala hewan ternak, itu pun dilakukan oleh kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Syekh hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, kana Zakaria alaihi salam najjaran. Adalah Nabi Zakaria alaihi salam seorang najjar, seorang yang pandai bertukang, pandai bertukang, ma'asyiral muslimin, pandai kayu. Kemudian disebutkan pula bagaimana Nabi Daud dan keluarganya Sulaiman alaihi salam, Allah katakan i'mal sabighat. Allah perintahkan bekerja, berusaha. Nabi Sulaiman alaihi salam bekerja, mengontrol, mengawasi para jin, bekerja sampai beliau itu harus muttaki ala asah. Beliau itu harus berdiri dengan bertopang kepada tongkatnya. Artinya udah tua pun tetap bekerja, tetap berusaha. Padahal beliau nabi yang Allah berikan kepadanya kekayaan, tapi itu tidak menghalangi beliau untuk tetap bekerja. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an pernah suatu ketika dia mendengarkan sebuah hadis dari seorang sahabat, kalau kami tidak keliru dari Abu Sa'id Al-Khudri, bukan, dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, minta izin kepada beliau 3 kali. Maka ketika tidak dibuka pintu, dia pun pergi. Di kali ketiga, Umar radhiyallahu ta'ala membuka pintu, ternyata ini sahabat sudah pergi. Maka Umar radhiyallahu ta'ala kemudian mengejar dia dari belakang, kemudian bertanya, ada apa? Engkau mengetok pintu rumahku, lalu kemudian engkau pergi. Kata sahabat yang mulia ini, aku mendengar Nabi SAW mengatakan, idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'zan lahu falyansarif. Dalam riwayat yang lain falyarji'. Kalau sudah minta izin 3 kali tapi tidak diizinkan, dalam artian tidak dibukakan pintu, tidak dipersilakan masuk, maka pergilah. Jangan memaksa diri, jangan dobrak pintunya, pergi. Makanya aku udah minta izin 3 kali. Ya, ketika tidak dibukakan aku pergi. Kata Umar radhiyallahu ta'ala, benarkah ini hadis dari Nabi SAW? Kalau tidak aku akan pukul pundakmu.
Begitu tuh tegas Umar, karena Umar enggak mendengar hadis itu. Maka berjalanlah mereka berdua, lalu ada kumpulan beberapa orang yang duduk di sana. Umar berkata, ini tadi sahabat ini mengatakan hadis, ini dia bunyinya, benarkah ini hadis? Mereka semua kemudian menunjuk kepada Abu Sa'id Al-Khudri. La yashhadu lak illa asgharuna. Yang akan memberikan jawaban dan persaksian kepadamu wahai Umar adalah yang paling muda di antara kami. Abu Sa'id Al-Khudri. Dia mengatakan benar, itu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Ungkapan Umar ini menunjukkan bahwa meskipun dia seorang sahabat, tapi ma'asyiral muslimin, di saat dia punya perhatian dengan agama, itu tidak menafikan atau tidak menghalangi dia untuk tetap bekerja dan berusaha demi memenuhi kebutuhan dia dan keluarga. Kata Umar radhiyallahu taala an, alhani as-safaku bil aswaq. Inilah sebabnya karena aku sibuk di pasar, sehingga enggak bisa ngaji, enggak bisa selalu hadir di majlis Nabi SAW. Ada hadis yang terlewatkan. Yang menjadi syahid bagi kita kaum muslimin berarti Umar itu bekerja. Betul. Umar bahkan mengatur jadwal radhiyallahu ta'ala dengan tetangganya. Satu hari dia bekerja, tetangganya yang hadir ke majlis ilmu, mendengarkan ilmu dari Nabi SAW. Lalu pulang nanti nyampaikan ke Umar. Besoknya Umar yang hadir ke kajian Nabi SAW, kemudian sahabatnya yang bekerja. Mereka bekerja. Dah Ustaz, kami duduk ajalah di majlis ilmu Ustaz, sambil menunggu emas turun dari langit. Ada waktu kita belajar, ada kita waktu juga memang harus bekerja. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Khabbab ibnul Arad, sahabat yang mulia, disebutkan beliau adalah seorang haddad, seorang pandai besi. Dia bisa mengolah besi tadi, lalu kemudian membuat menjadi senjata perang, entah pedang, tombak dan yang lainnya. Haddad, ini sahabat yang mulia. Disebutkan ma'asyiral muslimin juga Abdurrahman ibn Auf, ketika ditawari oleh sahabat Ansar, ya, Nabi SAW mempersaudarakan mereka berdua. Itu ma'asyiral muslimin Nabi SAW lakukan ketika beliau menapakkan kaki di kota Madinah. Dipersaudarakan antara seorang Ansar dengan seorang Muhajir. Nah, Abdurrahman bin Auf itu dapat seorang sahabat Ansar yang kaya. Apa kata sahabat Ansar ini? Wahai Abdurrahman, aku memiliki beberapa orang istri. Engkau lihatlah mana yang engkau tertarik padanya, maka aku akan ceraikan. Selesai masa iddahnya, silakan kau menikahinya. Tuh, luar biasa ya, ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Kata Abdurrahman bin Auf, la, tidak. Lalu kemudian sahabat ini mengatakan, wahai Abdurrahman, aku memiliki kebun. Ya, kita akan paroh, kita akan bagi dua. Ambil olehmu yang terbaik diberikan. Bagian depan untuk Abdurrahman bin Auf. Sedangkan sahabat yang membagi ini, dia di bagian belakangnya. Kata Abdurrahman bin Auf, la, tidak. Saya tidak mau itu. Saya tidak membutuhkan itu. Dia ingin jaga kehormatan dirinya. Ya, apa kata Abdurrahman bin Auf kepada sahabat ini? Barakallahu lak. Semoga Allah memberkahimu. Wa fi ahlik wa fi malik. Semoga Allah berkahi dirimu, Allah berkahi keluargamu, Allah berkahi hartamu. Kaum muslimin, para ulama mengatakan sesungguhnya ini adalah perpaduan yang ideal. Kenapa dikatakan ideal, ma'asyiral muslimin? Karena sahabat Ansar ini adalah seorang saudagar yang kaya raya, berarti punya harta yang banyak. Abdurrahman bin Auf berangkat hijrah meninggalkan Makkah tidak membawa apa yang dia punya, karena enggak diizinkan oleh kufar Quraisy. Boleh kalian hijrah,
tapi tinggalkan apa yang kalian telah dapatkan di Mekah. Jadi dia cuma berjalan dengan apa? Dengan apa yang ada di badannya. Dia nggak punya apa-apa, tapi dia punya skill, dia punya kemampuan, dia cerdas dan pintar dalam berdagang. Kan bagus perpaduan antara seorang yang punya harta, bisa hartanya dijadikan modal, dengan seorang sahabat yang punya skill, kemampuan dan kepiawaian di dalam berdagang. Ini cocok. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan tidak. Semoga Allah memberkahimu, keluargamu dan hartamu. Cukup wahai sahabatku, dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Jadi ungkapan Abdurrahman bin Auf, tunjukkan aku di mana pasar, aku akan memainkan skillku di sana, aku akan berusaha berbekalkan pengalamanku, kemampuanku. Betul, Abdurrahman bin Auf ambil barang ya dari seseorang, dia ngutang dulu, lalu kemudian dia jual, dapat untung laba, dia bayarkan, lalu dia beli lagi, sampai kemudian dia punya modal untuk menikah. Ini kaum muslimin adalah bentuk ta'affuf, menjaga kehormatan diri. Makanya pelajaran buat kita kaum muslimin, ketika kita tidak meminta lalu ada yang memberi, jangan pula kita semena-mena. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin ditawari, "Mola bang, makan wak bang," kata kawan ni. Ya, "Apa je lah bang, apa bang niok insyaallah." Ya. Aduh tuh di kodai itu. Jangan kaum muslimin ketika ditawari begitu dipahami berarti semuanya. Sehingga ketika datang pelayan restoran, "Ini menunya Pak, sodo. Semua yang ada di daftar menu ini tolong bungkuskan buat saya." Itu bukan begitu maksudnya. Kawan tadi menawari, artinya silakan pilih apa yang abang suka. Ya, semasalahnya saya suka semua. Jus jeruk, ya, jus semangka, ya, semua dipesan. Tidak begitu juga. Kita juga menahan diri demi menjaga kehormatan diri. Ya, makanya Abdurrahman bin Auf itu kalau terjadi pada kita kaum muslimin, ya berat juga ujiannya. Ditawari, "Pilih salah seorang istri saya." Kita pilih yang paling cantik. Ya, "Saya punya kebun, kita bagi." Ya, bagian depan, oke, mantap tuh bagian depan. Bahkan mungkin kaum muslimin, bila itu pada kita keimanan yang sangat lemah, kita mungkin akan mengatakan, "Mau pahala full enggak?" Tentu kata kawan kita, "Mau bang." Nah, kalau mau pahalanya full, jangan dibagi kebunnya, sepenuhnya buat saya. Itu ma'asyiral muslimin. Sudah dikasih, kita pula yang mendikte dan mengatur apa? Orang yang memberi tadi. Adapun para sahabat mengajarkan ada yang lebih mulia daripada itu. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dengarkan hadis yang mulia berikut ini, mudah-mudahan semakin menguatkan kita untuk menjaga kehormatan diri. Senang, gembira, bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita, itu ternyata kemuliaan buat diri kita. Hadis ini diriwayatkan dari jalan Abdullah Ibn Amru radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Ada 3 perkara yang menunjukkan keberuntungan seorang hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama." Ini yang pertama. Sungguh telah beruntung hamba yang masuk Islam atau berada di atas Islam. Dia seorang muslim, sungguh keberuntungan buat dia. 1. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, waruziqa kafafan. Dia diberi rezeki yang cukup. Yang ketiga, wa qanna'ahu Allah bima atah. Yang ketiga, Allah berikan kepada dia sikap qanaah
rasa cukup, senang, gembira, ridho terhadap pemberian yang Allah berikan kepadanya. 3. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin, mari kita masuk lebih dalam memahami hadis ini. Hadis ini sudah kita sebutkan tadi, menjelaskan tentang 3 bentuk keberuntungan yang bisa didapatkan oleh hamba. Yang pertama, kaum muslimin mendapatkan nikmat Islam. Dia berada di atas Islam, tidur dia sebagai seorang muslim, bangun dia dari tidur masih sebagai seorang muslim. Itu adalah keberuntungan. Sesiapa yang mendapatkannya, beruntunglah dia. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan nikmat Islam itu kepada kita. Dari sebanyak ini manusia penghuni bumi, kita di antara yang dipilih untuk mendapatkan nikmat dan karunia ini. Alhamdulillah. 1. Yang kedua, tanda keberuntungan itu ruziqa kafafan. Dia diberi kecukupan. Menandakan kaum muslimin, muslim dia beruntung karena punya atau mendapatkan nikmat muslim. Tapi ternyata nikmat Islam. Tapi ternyata kaum muslimin pada rezekinya dia tidak diberi kecukupan. Jadi keberuntungannya cuma 1. Tapi ada muslim, dia sebagai seorang muslim, lalu rezekinya dicukupkan oleh Allah. Rezekinya dicukupkan oleh Allah. Berarti makin lengkap. Sebagai seorang muslim, rezekinya pun dicukupkan. Ada muslim yang lain tapi tidak berkecukupan. Dia berada dalam kesulitan. Rezekinya ma'asyiral muslimin sempit dan kehidupannya payah. Tapi alhamdulillah dia dapat karunia Islam. Sedangkan yang pertama sebagai seorang muslim lalu rezekinya cukup pula. Lalu kemudian kaum muslimin yang ketiga, Allah beri dia karunia dengan sifat qanaah. Menandakan ada enggak muslim yang tidak qanaah? Ada. Ya, berarti belum cukup keberuntungannya. Tapi muslim yang dia berada di atas keislaman yang baik, rezekinya cukup dan dia punya sifat qanaah. Senang, gembira dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Berarti terkumpul 3 perkara, makin lengkaplah keberuntungan buat dirinya. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin, kita berusaha mendapatkan keberuntungan yang lengkap, yang sempurna. Sudah berada di atas Islam, alhamdulillah. Rezeki kita sudah dicukupkan oleh Allah. Pas Ustadz? Ya kan cukup Pak, ya pas. Ya alhamdulillah lah Pak. Ketika Bapak lapar, ya pas lapar ada yang mau dimakan. Pas haus ada yang mau diminum. Pas mau pergi ada sepeda motor, ada mobil. Akan pas semua tuh Pak, pas-pas. Ya. Pas mau pergi walimahan kondangan ada baju batik. Ada baju bagus yang mau dipakai. Kan ya, apalagi yang mau dirisaukan? Ya tapi kehidupan pas-pas aja kan pas semua tuh. Pas lagi memerlukan itu Allah hadirkan. Pas ngantuk kaum muslimin ada kasur tempat tidur. Ya tapi kurang tebal Ustaz. Pokoknya ada kasurnya. Udah, ya. Kemudian kaum muslimin punya sikap qanaah, makin lengkap. Ada muslim yang tidak qanaah, tapi muslim yang qanaah lengkap keberuntungan dan kebahagiaannya. Makanya Nabi SAW menggabungkan wa aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahullah. Itu adalah 3 keberuntungan yang lengkap. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Hadis berikut ini kita jadikan sebagai penutup dari pelajaran kita pada pertemuan ini. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala wa ra'ahu mengatakan, apabila seseorang memberimu tanpa engkau meminta kepadanya, maka terimalah pemberiannya.
Kalau ada yang memberi kepada kita Bapak Ibu, kita nggak minta tapi diberi, maka terimalah, kata beliau. Selain ma'asyiral muslimin, menyenangkan, niatkan untuk menyenangkan, membahagiakan dia, yang mana sebelum itu kita udah senang duluan gitu. Deh, tidak diminta dikasih juga, kita udah senang. Maka niatkan menerima pemberian itu untuk menyenangkan saudara kita. Ya, terutama kaum muslimin, kata Syekh, sahabat kita atau orang yang memberi kepada kita itu terlihat sangat antusias dan bersemangat untuk memberi kepada kita. Ambillah bang, begitu kata dia. Sekali kau nyoba ambillah bang, itu hadiah dari awak untuk abang, begitulah kata dia. Ya, jauh bang dari pokan wak emboli itu bang, begitu kata dia, dari jauh kata dia. Ya, dari pokannya, enggak do bang, itu bawa dari pokan. Ya, karena kami pulang umroh nginap dulu di pokan, itu di Moka bawa do bang, begitulah kata dia. Ya, kaum muslimin walaupun hanya parfum botol kecil, enggak leo dong kalau botol ketek kau yang godang beli, yang parfum viral itu gitu kan, udah dikasih kaum muslimin masih juga apa? Masih juga ya meminta yang lebih. Udah dikasih itu yang kecil kita terima. Ya, apalagi dia bersemangat sampai dimasukkannya ke dalam saku baju kita. Terima. Ya, terima ma'asyiral muslimin, kata Syekh. Kenapa? Karena saat itu boleh bagi kita menerima. Tapi ingat, tetap menjaga kehormatan diri kita saat menerima dan setelahnya. Saat menerima, jangan kemudian pas dimasukkannya, saceknya ndak ada dua dah. Jangan tuh ma'asyiral muslimin. Jangan pula setelah itu dah habis kita bawa ke parfum yang potongan kosong botol, mana bibitnya untuk paisi ulangnya. Pandai kita aja lah mengisi sendiri kaum muslimin. Jangan apa? Jangan lagi datang kepada dia. Nanti dia jerah kaum muslimin. Ini orang ndak betul nih, ya. Jadi ma'asyiral muslimin, ingat, boleh terima tapi tetap jaga kehormatan diri kita. Begitu pesan dari Syekh. Lalu kemudian kaum muslimin, kita lengkapi apa yang beliau sebutkan dengan sebuah riwayat. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Perhatikan, riwayat ini mengajarkan kepada kita prinsip kemuliaan. Jaga iffah harga diri kita. Jangan pernah tamak, rakus kepada apa yang ada pada manusia. Nabi SAW bersabda kepada Umar, ambillah wahai Umar, ambillah jika datang kepadamu sesuatu dari harta, sedangkan engkau tidak mengharapkannya, tidak pula meminta-minta agar diberi harta itu kepadamu, maka ambillah. Seseorang datang membawakan kepadamu, kau tidak pernah meminta-minta, kau tak pernah mengharap-harapkan agar diberi oleh manusia, tapi manusia datang memberi kepadamu, terimalah, ambillah, kata Nabi. Jadikan itu sebagai hartamu. Lalu kemudian Nabi memberi nasihat, memberi arahan. Jika engkau mau, kau bisa memanfaatkan, kau kelola, ada manfaat untukmu. Atau jika engkau mau, engkau juga bisa menyedekahkan, sehingga harta itu bisa menjadi penambah kebaikan dan pahala bagimu. Itu Nabi mengajarkan. Ya, ini menunjukkan kaum muslimin bahwa Nabi SAW mengarahkan kepada hal yang positif. Jangan fokus pada pemberian tadi, tapi bagaimana engkau mengelolanya sehingga mendatangkan manfaat buat dunia dan akhiratmu. Lalu kemudian kata Nabi SAW, adapun yang tidak datang kepadamu, jangan kau perturutkan hawa nafsumu untuk mengejar dan mendapatkannya. Selesai. Nabi mengajarkan bagaimana menjaga kehormatan diri dan bagaimana menyelamatkan diri dari sifat rakus dan tamak. Bapak ibu saudara-saudari kaum muslimin, inilah pelajaran kita pada pertemuan ini. Kita tutup dengan sebuah perkataan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah.
Perkataan beliau yang sangat indah, ma'asyiral muslimin, memberikan pesan berharga kepada setiap yang mendengarkannya. Ihtaj ila man syi'ta takun asirahu. Silakan kau meminta-minta dan menggantungkan harapan kepada siapapun, tapi ingat, engkau akan menjadi tawanannya. Jadi kalau kita minta-minta kepada orang itu, sebenarnya kaum muslimin kita sedang, selain mempermalukan diri, kita akan jadi tawanannya. Nanti pas ketemu kita atau ketemu dengan orang lain, ada di dekat kita, itu disebut-sebut. Harum kawan ni sekarang kan? Iya bang, harum, parfum dari saya tuh. Ya, bukan beli, dia dapat hadiah dari saya ngasih. Ya, sebenarnya nak mau ngasih, tapi karena minta-minta sampai melas-melas, nangis-nangis, makanya kasih. Ya, ma'asyiral muslimin, kita jadi tawanan, kita jadi bulan-bulanan. Nah, silakanlah minta kepada manusia, kau akan jadi tawanan mereka. Yang kedua, kata beliau, istaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Jangan pernah engkau berharap kepada siapapun, putuskan harapan kepada siapapun, percayalah kau akan sederajat dan selevel dengannya. Oh, dia punya itu, kita nggak punya, nggak peduli kita kaum muslimin. Kita fokus aja pada apa yang ada pada kita. Kita akan sederajat dan selevel dengan dia. Walaupun kiri kanan membisikkan, bang itu dia beli sepeda motor baru, dia beli mobil baru, dia punya rumah baru atau apa, kita fokus. Itu kekayaan yang sebenarnya. Itu punya dia. Yang ada pada saya, ini yang harus saya syukuri. Maka engkau sederajat dan selevel dengannya. Dua, yang ketiga kata beliau, ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah engkau kepada siapapun, kelak engkau akan menjadi rajanya. Kita kalau berbuat baik kepada orang kaum muslimin, itu tadi, orang itu ibaratnya ma'asyiral muslimin termakan budi. Kebaikan kita tuh dikenang oleh dia. Ini orang baik, ini orang dermawan nih. Saya beruntung betul kenalan dengan dia. Ini memang sebaik-baik kawan nih. Tuh, kita diangkat-angkat, dipuji seperti seorang apa? Raja. Jadi ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dengan begini kita bisa dapat menjaga kehormatan diri kita untuk tidak menggantungkan harapan kepada manusia, bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, gembira, ridha dengan jatah dan bagian yang Allah tetapkan buat kita, maka dengan demikian kita akan dapatkan kehidupan yang bahagia, bahkan kita akan berada di derajat dan di level seorang raja. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.